Took it out alive and leave the flame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get it alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk wabarakatuh. kita. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudya Herlambang di OMG, obrolan malam Jumat. Ini edisi spesial ke-101. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat Lima Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Dan nanti menariknya ada 2 orang bagi penanya yang paling baik pertanyaannya yang paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau BUP gratis senilai Rp20.000. Kemudian yang ketiga adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah sesi foto bersama. Yang kelima adalah closing statement dan pengumuman menang dan diakhiri dengan penutup. Materi pada malam hari ini sangat-sangat menarik, yaitu cara membentuk jiwa entrepreneur pada anak yang akan dibawakan oleh Coach Yohanes Agung. Ini disclaimer dulu Bapak Ibu. Jadi di webinar ini saya tidak mengarahkan anak-anak Bapak Ibu untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha. Tapi kalau itu memang tujuan hidupnya Bapak Ibu, tujuan hidup dari anak-anak Anda, itu malah saya dukung sepenuhnya. Jadi memang tujuan dari webinar ini untuk membangkitkan rasa kemandirian pada anak. Dan beliau ini, Coach Yohanes Agung, adalah youth carer dan wisdom parenting coach. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Yohanes Agung. Silakan, Coach. Oke, terima kasih Pak Pram, luar biasa nih. Wah, ini pada semangat ya teman-teman ya. Nah, ini kalau bisa mah ada nanti saya bisa tektokan kali ya, kalau nanti kalau misalnya bisa lebih semangat, bisa lebih hidup lah ya. Ya mungkin disclaimer juga bahwa entrepreneur itu bagi saya bukan harus jadi pebisnis, tapi minimum dia punya semangat entrepreneur seperti mandiri, Ya, betul. bukan banting, atau dia punya pemikiran kritis. Ya. Namanya entrepreneur kan pasti ada tekanan-tekanan atau hal kreatif. Nah, mungkin dari sisi itu aja. Jadi nanti anak kita nanti mau jadi pebisnis, oke. Mau jadi karyawan, oke juga. Nah, gitu. Karena semua panggilannya masing-masing. Betul. Ya, oke. Saya izin sharing ya. Oke, ini salah satu konteksnya adalah judulnya strategi membentuk mental entrepreneur pada anak. Nah, memang saya ada pendekatan untuk wisdom parenting, bagaimana kita mendampingi anak secara bijaksana. Nah, bagaimana bijaksananya ini salah satu ada unsur-unsur saya coba sharingkan. Sekalian bagaimana anak-anak tuh bisa sukses, terutama di masa depannya dia, entah jadi bisnis maupun karyawan, tapi tetap punya jiwa entrepreneur. Kurang lebih gitu ya konsepnya. Ya. Nah, kalau saya sapa selamat pagi, nanti teman-teman jawabnya pagi, biar walaupun belum belum makan malam gitu, saya minta biar semangat gitu. Sepi banget nih. Takutnya Iya, pada iya. menghentikan cipta ini soalnya. Iya. Saya sapa dulu ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Ini baru 70% nih. Saya minta 100% ini. Orang entrepreneur harus semangat nih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu dong. Luar biasa banget nih. Wah. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini Ya. tak kenal mata saya memang kebetulan saya pernah jadi karyawan juga. Tapi sekarang saya memang fokus di pelatihan. Itu pegang pelatihan tentang karakter orang muda dan juga tentang parenting. Kebetulan saya jadi instruktur coaching juga di Kemendikbud.
kemudian saya ambil sertifikasi coaching dari kemudian fasilitator BNSP. Nah, ini nggak kalah menarik, saya pengalamannya jadi IT itu 6 tahun di Sinarmas sebagai profesional. Sebagai profesional juga di penjualan, saya senior manager juga, itu 10 tahun. Kemudian saya aktif sekarang di professional coach dan fasilitator kurang lebih 10 tahun. Nah, sekarang juga masih masuk bantu orang-orang muda di organisasi dan komunitas kurang lebih 8 tahun. Itu yang saya lakukan sampai sekarang ini. Oke. Ini biasa kerjaan saya nih, pelatihan-pelatihan. Nah, kerjaan saya sih lebih ke experience learning. Jadi pendekatannya tuh pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi saya jarang banget kasih pemaparan banyak-banyak. Paling 10% doang. Sisanya mereka kebanyakan praktek. Nah, ini salah satu nih, anak-anak untuk jualan itu adalah bagian dari entrepreneur. Karena memang saya basicnya juga jadi sales 10 tahun, sehingga mereka kudu latihan jualan lah. Untuk memahami mental seperti apa. Ya. Ini di kelas yang saya lakukan. Nah, ini kerjaan saya kalau lagi coaching secara online. Jadi memang sebelum Zoom pecah zamannya dulu tuh, sekarang sampai sekarang ya, dulu saya udah pakai Zoom tuh untuk coaching. Oke. Ini narasumber di perusahaan-perusahaan yang saya lakukan, mulai dari BCA sampai SASA dan sebagainya. Ini kalau sekolah, mulai dari sekolah Strada, Kemendikbud, Tanoto Foundation, dan sebagainya. Ini saya punya brand, namanya Growing. Jadi saya berharap orang yang ikut pelatihan itu punya sukacita dan kebaikan. Jadi outputnya gitu. Entah bisnis ataupun entrepreneur. Nah, yang saya latih itu ada 3 yang saya fokuskan, yaitu punya karakter yang unggul. Jadi setiap anak atau setiap pebisnis apapun juga, dia mesti punya personal brandnya mesti kuat. Nah, itu kita akan coba gali. Kemudian kemampuan adaptasi, karena dinamika digital ini sangat dinamis, sehingga mesti harus agile atau enggak adaptif. Dan terakhir produktif. Oke. Nah, sekarang masuk nih dalam materi nih. Jadi sebelum saya kasih solusi bagaimana anak-anak itu bisa punya mental entrepreneur, saya mengajak membantu kesadaran buat Bapak Ibu. Sekarang pengen tanya nih, siapa yang anak-anak yang sudah remaja nih? Pengen tahu nih. Sudah remaja, ada yang raise hand kah? Yang pasti saya, Coach. Oke. Siapa yang belum punya anak? Kalian aja, saya sekalian. Ada yang punya anak? Siapa yang anaknya masih kecil? Siapa yang nggak merasa punya anak, tapi punya anak dan sebagainya? Tanyain kok nggak ada yang respon, ini luar biasa. Ini mau seminar atau mau berdoa bersama ini Bapak Ibu nih? Mohon maaf ya, Ada saya tuh, agak Coach, lebih ekstrim. Oke, ini siapa nih, Ibu Elsie ini, kelas 3 Elsie? SMP. Oh, kelas 3 SMP. Remaja, Oke. Bu, itu, Bu. Iya. Ya? Kategori remaja ini kalau. Luar biasa nih remaja. Iya, Terima kasih iya. Bu Elsie, luar biasa. Oke. Berarti yang punya anak Pak Pram dan Ibu Elsie saja dan saya. Yang lain mungkin masih bujang ya. Oh, Ibu Elsie, oke. Wah, udah kuliah itu ada yang Oh, kuliah. Ibu Ida anaknya kuliah. Luar biasa nih. Mantap Ibu. Oke. Sip. Nah, berarti kita menyamang persepsi dulu ya, bahwa ada yang anak saya lulus D2. Oh, udah gede nih. Sama kelas 1. D2 dan kelas 1. Wow, besar-besar nih. Wah. Emmanuel Krishna masih bujang. Oh. Masih bujang. Oh, luar Iya. biasa. Bujangnya umur berapa ini? Mudah-mudahan jadi jadi semangat ya untuk cari pasangan. Nah, Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah, ini saya coba masuk ke berikutnya ya. ya. Jadi untuk saya bantu penyadaran bahwa jenis pendampingan yang tidak terbentuk mental entrepreneur. Jadi artinya kalau kita mendampingi konsep ini, maka resikonya mental anak entrepreneur nggak kebentuk nih. Oke? Ini bahan reflektif buat kita bersama. Yang pertama adalah jenis pendampingan namanya otoriter. Nah, ciri-cirinya otoriter adalah terlalu keras. Jadi dia orang tuanya tuh meleter banget tuh. Pokoknya kalau salah dikit dihajar, kalau salah dikit diomelin.
lagi diem dikit diomelin, saking kebiasaannya itu diomelin terus, kan Iya. gitu kan. Mhm. Kemudian selalu menuntut, tuntutannya terlalu besar. Misalnya anaknya udah punya kemampuan, nilainya udah 85, udah bagus, dituntut harus 100. Waduh. Nah, itu tuntutan-tuntutan itu. Nah, ini yang terjadi. Sepenuhnya mengatur kehidupan anak. Jadi semua diatur. Dari berangkat sekolah diatur, persiapan makanannya diatur, sampai nanti pulangnya juga diatur, sampai nanti kuliah pun masih dianterin atau bahkan juga diatur. Mau kuliahnya kemana, mau jurusannya apa, semua diatur. Nah, ini jenis-jenis otoriter nih, gitu ya. Resikonya dari pendampingan ini adalah nanti akan timbul rendahnya kepercayaan diri. Nah, pertanyaannya, apakah entrepreneur penting untuk kepercayaan diri? Penting banget, Penting banget. ya Harus toh? itu. Nah, kalau nggak percaya diri gimana nanti jadi entrepreneur? Nah, jadi rendahnya percaya diri akibat ini. Yang berikutnya adalah kesulitan mengambil keputusan. Apalagi seorang entrepreneur, keputusan harus cepat. Apalagi lagi omsetnya turun, gimana caranya? Ya, Nah, begitu otoriter nih, ini sulit banget nih anak ini nih. Karena kebiasaannya semua diatur oleh orang tuanya. Jadi nggak sempat mikir strateginya apa. Berikutnya, hubungan orang tua dan anak tegang. ya. Saya punya temen gitu, kalau ketemu bapaknya sambil ngeliat matanya tuh, dia nunduk, gitu. Saking bapaknya otoriter. Karena kalau salah tuh pasti dipukul. Jadi tegang, jadi nggak cair, nggak bisa dekat. Nah, ini pasti juga akan terjadi kalau misalnya mental ini juga nggak bakal terbentuk di dalam sisi entrepreneur. Berikutnya, yang nggak terbentuk entrepreneur adalah permisif. Nah, ini kebalikannya dari otoriter. Jadi semua serba boleh, semua apapun dikasih karena katanya saking sayangnya Pak, saya akan semuanya dikasih. Minta ini cepat, minta itu cepat, semuanya dikasih. Yang berikutnya menuruti semua permintaan. Nah, saya punya temen, dia kayak gini nih. Jadi kenapa sih lu ngasih permintaan mau aja? Ya karena kan gue dulu miskin, Gung. Sehingga gue Hmm. harus kasih apapun juga. Ya. Biar nggak kayak seperti gue kalau minta tuh susah. Padahal kalau segala pun diminta diturutin dengan cepat dan sebagainya, itu ada dampaknya teman-teman. Nah, dampak yang pertama, jadi dia nggak disiplin nih. Karena semuanya udah apa ya, senyaman-nyamannya dia nih. Jadi mengatur waktunya ya udah, pokoknya saya minta apapun juga terpenuhi kok. Oke juga. Kemudian kurang disiplin dan tanggung jawab. Dampaknya kesulitan menghadapi tekanan. Nah, ini menarik di poin ketiga. Karena biasa enak ketika di dunia nyata nanti dalam bisnis maupun kerja tidak pernah terlatih untuk dalam tekanan Hmm. atau tantangan, jadinya bener-bener zamannya namanya angkatan stroberi banget tuh. Jadi Betul. bener-bener pecah. Kalau namanya entrepreneur kan semestinya kan seperti bola bekel, kalau Ya, dibanting mental. Kalau ini betul. nih seperti telur, ceprek gitu. Karena memang dari kecil tidak dilatih untuk tough atau struggle. Nah, ini nggak mungkin jadi entrepreneur. Berikutnya pengabaian. Ini bisa juga di kota besar. Nggak dianggap dan tidak diperhatikan. Nah, biasanya nih bapak ibunya udah terlalu sibuk, 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 dan sibuk. Sehingga dia hanya dikasih uang, dikasih harta, itu dianggap beres. Padahal itu juga butuh perhatian dan cinta. Betul. Nah, ini kejadian seperti apa yang kasus ini? Mario, zaman dulu Mario tuh. Ini Betul, Mario betul, tuh betul. saking bapak ibu sibuk banget. Betul. Sehingga dia pikir dikasih sekolah yang bagus, mobil yang bagus, motor yang bagus, nggak Hmm. taunya bermasalah juga. Nah, bagi saya Mario itu adalah sebenarnya bukan orang yang salah juga, tapi adalah korban juga tentang Hmm. pendampingan anaknya seperti apa. Dengan Hmm. dampaknya seperti itu. Biasanya gangguan hubungan sosial. Seperti tadi kan, Betul, bisa betul. saking mindernya, atau saking terlalu pede seperti Mario. Jadi lebih agresif. Hmm. Karena hubungan sosialnya nggak begitu peka dia.
kemudian perasaan tadi rendah diri, lalu ngedrop, atau kesejahteraan emosinya buruk, kesejahteraan emosionalnya. Jadi nggak stabil, tersinggung, peka, dan sebagainya. Nah, tipe-tipe ini, tipe-tipe anak-anak kayak gini nih biasanya cari sensasi nih. Entah berantem lah, entah apa. Pokoknya cari sensasi, cari perhatian buat orang tua. Nah, ini dalam pendampingan. Jadi memang kalau ngomong tentang mentor kan sebenarnya bagaimana si pengusaha juga teman-teman mesti didampingi oleh mentor-mentor atau coach gitu ya. Begitu pula dengan anak-anak kita mesti didampingi dalam bentuk parenting nih. Gitu ya. Nah, pertanyaannya solusi gimana nih? Ini menarik nih. Karena juga nggak gampang juga kan untuk melakukan hal ini. Nah, selama saya aktif untuk mendampingi orang muda dan saya juga pernah menjadi bukan korban ya, pernah dididik oleh ibu saya otoriter, dan akhirnya saya juga jadi ngedrop, dan akhirnya nggak percaya diri. Namun ketika remaja, saya didik bapak saya sangat berbeda. Konsepnya seperti apa? Nah, sehingga saya terbentuk nih. Nah, sebagai informasi ini buat perhatian Bapak Ibu ya. Jadi seperti Diana Sterling itu membuat buku Parenting as Coach Approach itu adalah, jadi memang pendekatan setiap umur itu bimbingannya beda-beda Bapak Ibu. Jadi artinya diharapkan Bapak Ibu, saya pun sampai sekarang terus belajar menjadi parents yang baik. Karena setiap usia pasti berubah-berubah cara penanganan. Oke. 0 sampai 7 tahun penanganannya seperti guru. Jadi dikasih tahu begini, 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 begini. Karena memang dia nggak tahu, sehingga dijelaskan. Nah, 7 sampai 14 tahun itu berbeda, yaitu dengan administrator. Kombinasi antara mengajar kemudian menolong, membantu. Misalnya belajar pakai baju lah, atau pengen nanti nyebrang jalan seperti apa, kemudian nanti dia kalau mungkin belajar sepatu seperti apa, kemudian berangkat sekolah seperti itu, dikombinasi antara guru dan juga menolong. Tapi ketika remaja, ini berubah lagi Bapak Ibu penerapannya, yaitu dengan cara dialog. Nah, ini menarik nih. Nah, salah satu tekniknya adalah coaching. Tapi selama ini coaching itu sebenarnya ada butuh profesional yang harus ditangani. Cuma minimum ada hal yang minimum bisa menjadi pendengar yang baik atau dialog, itu sudah oke. Nah, nanti ketika 21 sampai nanti bekerja atau bisnis, nanti lain lagi treatmentnya. Atau bahkan nanti anak-anak kita sudah nikah, treatmentnya beda lagi. Anak kita sudah punya cucu, beda lagi. Pernah dengar nggak ada perceraian gara-garanya pihak ketiga? Itu pihak orang tuanya. Gara-garanya tadi itu. Parenting yang nggak tepat ketika sudah nikah seperti apa. Gitu. Ada kasus misalnya mereka udah nikah punya anak, tapi ibunya atau bapaknya selalu intervensi. Mulai itu kan bisa jadi perceraian juga. Jadi artinya saya coba kasih gambaran bahwa parenting ini memang terus berkembang sesuai dengan usia. Dan kita pun terus menjadi belajar terus. Kayak kurang lebih gitu. Nah, bagi saya untuk sangat bisa dilatih untuk menjadi entrepreneur itu mulai usia, bagi saya ini usia remaja. Kenapa remaja? Karena memang proses berpikirnya sudah lumayan ada proses berpikir. Kemudian dia bisa memberikan pendapat. Dia juga punya ide gagasan. Sehingga itu yang kita harus kembangkan. Nah, dengan dialog ini salah satunya adalah untuk mengeluarkan potensi-potensi anak kita dalam ide gagasan yang menarik buat mereka. Waktu saya bikin seminar ada pertanyaan, Pak, saya sering dialog kok. Nah, kita coba cek ya, yang dialog tuh sebenarnya apa? Bedanya sama dialog yang definisi saya dengan definisi yang ada pertanyaan. Dialognya kayak gimana, Bu? Contoh gini. Iya, Pak, waktu saya lagi masak, anak saya baru datang sekolah. Saya tanya, kamu gimana sekolahnya? Bagus? Bagus. Oke, PR-nya oke, selesai. Bagus. Udah. Nah, itu bukan dialog, Bapak Ibu. Basa-basi. Itu adalah konfirmasi. Itu nggak? Benar nggak, Pak?
konfirmasi Iya, saja. betul, betul. Nah, itu konfirmasi memastikan itu sudah dilakukan. Kalau dialog itu duduk bareng dengan suasana yang tenang, hati ke hati, berdua itu namanya dialog. Jadi saya meluruskan bahwa komunikasi yang Bapak Ibu pikir yang mungkin dengan konfirmasi atau mungkin validasi atau mungkin cuma menanyakan sesuatu, itu belum dialog karena dua-duanya sibuk. Nah, itu yang terjadi. Oke. Nah, saya cuma mengenalkan coach dulu, versi coach. Jadi sebenarnya coaching itu sudah lama dilakukan. Artinya dari tahun 1500 memang konsepnya adalah dari sisi A ke sisi B. Jadi menghantarkan seseorang dari titik A titik B. Kalau bisnis nih misalnya saya mau punya omset sekian dari titik A ke titik B. Itu coach tuh sebenarnya. Jadi coach itu membantu dalam berdiskusi bersama sehingga menemukan kesadaran baru, ide gagasan dan strategi dari si orang itu tersebut, bukan dari saya. Nah, gitu. Nah, karena bagus nih konsep, akhirnya dipakailah di sekolah. Makanya kenapa saya sebagai professional coach tuh bantu orang-orang muda untuk memastikan sebenarnya impiannya mau kemana. Impiannya sesuai potensinya dia apa. Personal brandingnya apa. Sehingga dia akan menentukan bisnisnya seperti apa yang sesuai karakternya dia. Atau mau kerja seperti apa sesuai karakternya dia. Nah, itu dipakai. Akhirnya dipakai dalam dunia olahraga tahun 1860 sampai akhirnya dipakai 1960 dalam SDM perusahaan. Akhirnya ada federasi. Nah, coaching di Indonesia masih belum begitu familiar, tapi mungkin ke depannya sudah akan lebih maju lagi, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan nih, bagaimana agar anak kita sukses? Oh, tadi kan kita strategi dalam mendampingi anak kita dengan cara dialog. Karena dengan cara anak remaja kita, kalau mulai dengan bentuk pengajaran atau mungkin ada administrator, itu udah nggak begitu cocok. Kalau bahasa komputer nggak begitu kompatibel lah, misalnya gitu. Nah, karena memang dia nggak bisa lagi di model seperti harus diajar dan sebagainya, jadi harus dialog. Nah, dengan dialog itu kita akan mengarahkan mereka, kita akan apa ya, bukan mengarahkan ya, membimbing mereka Betul. agar dia punya mental yang entertain. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan kalau yang belum kenal saya, silahkan dimasukin dalam IG saya, itu. Oh, ya. Bapak Ibu, silahkan like atau follow, karena itu banyak tentang parenting, khususnya anak remaja. Oke. Nah, ini yang saya coba tekankan nih. Jadi entah bisnis maupun bekerja, ini mesti ada 3 unsur. Mungkin Bapak Ibu udah tahu kali ya, tapi saya coba membantu mengingatkan. Ada 3 unsur namanya kompetensi. Mungkin sering-sering dengar kompetensi. Orang-orang hardis mungkin sudah tahu. Jadi kompetensi ini yang dibutuhkan yang pertama adalah pengetahuan. Bagaimana seorang anak itu punya pengetahuan yang luar biasa. Baik akademis dan non-akademis. Gitu ya. Kalau zaman sekarang saya rasa pengetahuan akan lebih murah sekali dibandingkan angkatan saya. Kalau dulu tuh pengetahuan bisa cari bukunya udah lama banget kan gitu. Kalau sekarang kan bisa lewat digital apapun kita bisa tahu. Bahkan sampai sekarang ini dengan adanya Zoom punya udah tahu. Gampang untuk menemukan pengetahuan. Ini kompetensi pertama. Kompetensi berikutnya adalah keterampilan Bapak Ibu. Jadi kalau dia bisa teorinya, tapi dia tidak terampil dari teori ini, kemungkinan juga gagal untuk jadi pebisnis maupun dalam bekerja. Jadi keterampilan baik secara hard skill maupun soft skill juga harus disiapkan. Baik dalam bisnis maupun dalam bekerja. Nah, ini saja nggak cukup nih. Kalau orang, oh udah pinter kamu, udah siap nih, kamu udah kursusnya udah bagus, praktek juga oke, proyeknya udah oke, pengetahuannya udah cerdas, IP-nya bagus. Tapi ada yang kurang satu adalah attitude. Betul. Penting. Attitude adalah sebagai kompetensi yang harus disiapkan sebagai profesional bisnis maupun profesional dalam dunia kerja.
Kalau keterampilan dan pengetahuan biasanya dipakai dalam filteran pertama nih kalau orang yang bekerja nih. Dia akan dites keterampilannya, pengetahuannya. Betul. Tapi untuk attitude dia akan masuk dalam sustainable, apakah dia bisa berkarir bagus atau enggak dalam dunia pekerjaan. Kalau attitude-nya jelek, misalnya dia terampilnya bagus, pengetahuan bagus, tapi orangnya sombong dan nggak mau kerja sama, pasti juga akan ditendang dalam dunia Betul. pekerjaannya. Apalagi dalam dunia bisnis, Bapak Ibu. Kalau punya keterampilan bagus, ownernya, pengetahuannya bagus, tapi dia sombong sama customernya, pasti ditinggal, Bapak Ibu. Betul. Setuju nggak? Betul sekali. Justru kita kan harus rendah hati kepada Betul. customer dan Betul. kepada siapapun juga, dengan karyawan juga. Ya. Karena rendah hati adalah kita akan bisa mengetahui kebutuhan customer sampai ini apa yang bisa kita bantu. Jadi ini yang bikin sustainable suatu perusahaan atau bisnis itu sampai jangka panjang, karena tidak hanya inovasi, pengetahuan, tapi juga attitude penting. Kalau dalam perusahaan besar, contohnya yang saya ajarin di BSA ini adalah core values-nya ada nggak nih Bapak Ibu? Jadi setiap perusahaan tuh diharapkan punya core values, attitude, budaya yang disiapkan. Nah, bagi saya ini penting banget. Oke. Nah, sekarang saya akan kupas bagaimana sebagai parents itu mendampingi agar attitude-nya terbentuk, Bapak Ibu. Karena cikal bakal attitude itu jelek atau enggak, itu pasti dari orang tuanya. Betul. Anaknya gimana, pasti orang tua. Saya bukan nyalahin juga, saya emang faktanya saya sebagai orang tua juga. Anaknya bagus, ya pasti orang tua. Anaknya jelek, ya pasti dari orang tua. Gitu ya. Oke, kita cek nih. Kita coba kayak gunung es nih. Jadi pengetahuan keterampilan, jago komunikasi, pemimpin, pintar akademis, itu yang timbul di yang kita lihat. Karena pakai angka nih. Misalnya pintar akademis pakai angka. Komunikasi karena dia murah dan maksudnya komunikasi bagus. Impresif. Contoh kayak Adolf Hitler kan bagus dia. Komunikasi oke. Tapi kan dia perusak. Mahatma Gandhi komunikasi bagus. Tapi dia menghidupkan dalam kemerdekaan buat bangsa India. Kenapa beda komunikasi sama nih, jago-jago semua pengaruhi orang, tapi bedanya di bawah nih Bapak Ibu. Dia bisa tenangkah, sabarkah, dari dia punya perilaku, punya attitude. Dia bisa punya kecerdasan spiritualkah, kerendahan hatikah, menghargai, empati, cinta, rajin bekerja dan ulet. Itulah attitude positif. Jadi artinya Bapak Ibu, kan pernah dengar nggak sih pengusaha hitam dan pengusaha putih? Artinya bahwa setiap bisnis bagi saya bisnis itu netral. Tapi kalau punya attitude-nya positif, pasti nanti akan berdampak juga buat masyarakat juga. Nggak hanya buat karyawan positif juga, tapi buat customer juga kan positif. Nah ini kan impian buat kita bersama kalau anak-anak kita mau bisnis. Kurang lebih gitu. Tapi ada juga kan bisnis yang memang hitam. Kerjaannya kolaborasi sama para koruptor biar omsetnya bagus. Kan gitu. Tujuannya sama-sama kaya nih. Yang satu kayanya dengan cara yang tidak tepat, yang satu lagi caranya dengan tepat. Karena yang bedakan ini Bapak Ibu, di bawahnya ini. Nah, tugas kita adalah di sini nih. Jadi warisan utama bagi kita sebagai orang tua, ini bagi saya pribadi, adalah di sininya nih, attitude-nya. Bagaimana kita memberikan contoh, tauladan secara efektif. Karena kalau cuma pakai ceramah doang, Bapak Ibu, mereka nggak bakal dengerin. Tapi kalau dengan cara tauladan, dia akan lebih nancep. Gitu ya. Sebenarnya kalau dalam coaching saya ada latihannya tuh. Misalnya Bapak Ibu, hal-hal positif yang Bapak Ibu lihat dari orang tua apa? Nanti kan ketahuan dari situ. Oke? Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, kalau mau jadi anak entrepreneur yang baik, silakan kita didik tauladan seperti ini. Saya pun sampai sekarang juga tetap punya tantangan bagaimana menjadi tauladan yang baik. Jadi saya cuma ngajak bersama-sama. Gitu ya. Oke. Jadi ini penting banget tugas Bapak Ibu. Dan saya sendiri juga sama-sama untuk menduplikasi. Tidak hanya how to strategi. Gimana sih strategi bisnis? Gimana sih bagaimana untuk digital marketing? Tapi kita lupa di sini. Bagaimana untuk membudayakan core values
agar perusahaannya kita bisa sustainable atau anak kita nanti terbentuk dalam jiwa entrepreneur lebih jangka panjang lebih bagus, gitu ya. Nah, yang berikutnya tentang pengetahuan dan soft skill. Oke. Jadi diharapkan tadi kan sudah ada 3 komponen tuh. Attitude sudah kita bahas, pengetahuan dan soft skill seperti apa. Bagi saya, anak itu mesti didesain. Karir dream-nya seperti apa sih sebenarnya? Kalau mau bisnis apa? Kalau mau kerja, mau kerjanya kemana? Ini mesti didesain. Jangan sampai kayak saya dulu. Saya dulu masuk kuliah gara-garanya saya mau bantu bapak deh, karena bapak saya kursus komputer. Jadi saya masuk komputer. Begitu lulus komputer, kemudian saya kerja di Sinarmas, masuk komputer. Tapi saya agak bimbang. Aduh, kok saya bosenan dan sebagainya. Ternyata pas ditelusuri, ternyata saya memang masuknya di non-teknikal, bukan di teknis. Karena passion saya kebanyakan organisasi, ngobrol sama orang, ketemu orang. Itu udah tahun ke-6 saya kerja di Sinarmas, baru saya sadar. Karena emang nggak didesain dari awal. Saya punya potensi apa, saya punya karakter apa. Akhirnya saya masuk di dunia sales 10 tahun. Nah, masuk ke non-technical, akhirnya saya masuk ke training dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai seperti saya. Ini karena kenapa saya bikin konsep ini, karena jangan sampai seperti saya. Ya Pak Pram sendiri teknik juga kan, IT kan, nggak tahu sekarang jadi Iya. bisnis ngucak-ngucak. Nah, itu dan itu udah banyak seperti itu. Dan bagi saya sih positif-positif aja. Cuman kalau dari awal kita udah bentuk, itu akan lebih clear banget tuh. Katakanlah sudah mau pindah ke tempat lain pun, pasti dia punya unique selling yang lain tuh. Yang Betul. pindah arahannya pun nggak jauh-jauh dari sesuai dengan karakternya dia. Jadi artinya teman-teman, Bapak Ibu, mesti didesain impian anak kita. Oke. Nah, bagi saya, pengalaman saya, selama saya dibimbing oleh ayah saya, selama saya juga ikut training, saya juga meng-coachkan orang-orang muda, itu ada 3 hal yang mesti kita berikan atau kita kasih pondasi. Yang pertama adalah kemampuan keunggulan diri atau personal branding. Nah, setiap orang sebelum memutuskan mau profesi apa, dia harus mengenal pribadinya secara utuh. Setiap orang memutuskan mau bisnis apa, dia harus kenal pribadinya secara utuh. Katakan kayak Pak Pram nih, Pak Pram laundry. Laundry seperti apa yang mewakili karakterin Pak Pram? Sehingga menjadi unique selling, tidak hanya dari sisi fiturnya atau fasilitasnya laundry, tapi karakternya Pak Pram sangat terbungkus dari bisnisnya Bapak. Nah, ini kadang-kadang lupa nih untuk disiapkan. Karena kebanyakan kita mikirin how, tapi who am I-nya lupa. Nah, itu yang mesti harus kita siapkan. Saya terinspirasi dari foundernya Pak William. Pak William itu foundernya Astra. Beliau itu adalah bisnisnya cuma kelontongan, Bapak Ibu. Sekarang Astra itu punya 192 perusahaan. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, yang bikin kuat adalah namanya Catur Weda. Dia punya 4 core values. Itu karakternya Pak William sendiri dijuantahkan jadi suatu budaya. Artinya bahwa ini diterumuskan keunggulannya Pak William, baru akan dibudayakan di perusahaan. Sehingga semua perusahaan yang dia punya, karakternya karakter Pak William. Sampai sekarang pun Bapak Ibu, Pak William udah meninggal, karakternya masih kelihatan. Nah, ini yang coba kita sadari. Sehingga lebih sustain apa yang Bapak Ibu bisniskan. Berikutnya adalah yang pondasi berikutnya adalah adaptasi. Jadi anak-anak kita punya kemampuan adaptasi. Dengan kita berdialog, sehingga dia punya tidak hanya jago di technical, tapi di soft skill juga. Karena di era digital ini, pastinya Bapak Ibu, dinamis. Jadi berubah. Mau nggak mau, anak kita mesti harus punya adaptasi. Besok ada AI, saingannya akan lebih kuat lagi Bapak Ibu. Ya. AI itu benar-benar luar biasa. Tapi kalau kita nggak bisa adaptasi, itu akan tertinggal. Betul. Gitu ya. Yang terakhir ada produktivitas. Bagaimana mampu untuk memproduksi, berkontribusi di era digital ini yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, 3 tanaman ini yang kita coba dampingi, kita latih buat anak kita.
Pertanyaannya, apa aja nih, Pak Agung? Pertama, kita harus punya, anak kita harus mampu mengenal karakter pribadi yang positifnya apa. Hmm. Ini kadang anak-anak itu di usia remaja biasa terus-terusan membandingi orang lain. Ketika Betul. dia kebiasaan membandingi orang lain, jadi anaknya minder. Betul. Apalagi orang tuanya biasa membanding-bandingkan Hmm. anaknya dengan orang lain, atau membandingkan anaknya dengan ayahnya atau ibunya sendiri. Oh, kayak kamu nih, bapak dulu sukses, pinter, nilainya bagus, bu. Kamu kok nilainya jelek. Tambah ngedrop, mental entrepreneurnya udah nggak ada tuh. Betul, betul, betul. Sehingga ini mesti harus dicari nih, kemampuan, kekuatannya apa. Sehingga tuh menjadi personal brand yang kuat. Yang berikutnya, setelah tahu karakternya, baru menemui potensi kekuatan pribadinya apa. Dia bakatnya apa. Hmm. Kadang orang dipaksa, Bapak Ibu. Orang dia senangnya di bidang seni, dipaksa jadi dokter. Bisa si anaknya, Betul. tapi lama-lama dia jebol juga. Iya. Artinya, setiap orang tuh punya minat bakat tuh karena memang kalau masalah itu dianggap tantangan, karena happy. Yang bikin effortnya lama tuh orang yang sudah nggak suka, tapi dipaksa untuk apa yang dia mau orang tuanya. Sehingga untuk resistennya tinggi. Nah, bagi saya lebih prefer masuk ke dalam minat bakatnya dia apa. Karena emang udah alamnya di situ. Sehingga itu kalau kita kembangkan, dia akan lebih superstar lagi. Karena memang itu memang udah karakternya dia seperti itu, minat bakat. Ini mesti harus diketemukan, Bapak Ibu. Karena itu menjadi modal jadi entrepreneur. Kemudian mengenal passionnya apa. Dia tuh dalam melakukan itu, dia happy-nya sebelah mana. Yang tentunya bermanfaat bagi orang lain. Kalau passion tuh lebih banyak bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau hobinya apa? Main game. Kalau itu kesukaan sendiri tuh main game misalnya. Kalau gamenya itu memang buat bermanfaat, bisa jadi bikin game atau juga menang dalam e-sport, itu sih oke-oke. Gitu ya. Dengan 3 poin di atas, maka akan berdampak dalam membangun kepercayaan diri, teman-teman. Ini yang terkadang tidak terdeteksi oleh kita sebagai orang tua. Anaknya minder kenapa, anaknya kok bisa jadi drop dan sebagainya. Gampang overthinking, gampang misalnya banyak masalah juga baperan. Ini karena belum pede. Karena ini komponen 1 dan 3-nya belum kita gali. Nah, dengan dialog itu sebenarnya strategi coach itu adalah strategi untuk menggali potensi mereka. Kalau sudah ketemu, baru dia mau kemana. Nah, ibaratnya kalau kita mobil nih, kita deteksi dulu nih mobil tipenya F1 atau off-road atau mobil apa, sehingga kita tahu nih mau kemana nih mobil, lewat medan mana, cocoknya di mana. Ini penting banget Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mohon ketika nanti Bapak Ibu punya anak remaja, dialoglah dengan mereka. Kita akan menemukan potensi seperti apa. Oke? Setelah itu baru kemampuan komunikasi nih. Setelah mereka tahu, dia akan berjalan. Tentunya berjalan menuju bisnis atau menuju dalam pekerjaan itu nggak mungkin dia sendirian, Bapak Ibu. Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Karena kita pada dasarnya makhluk sosial. Sehingga dia punya kemampuan untuk komunikasi. Pinter, tapi nggak punya kemampuan komunikasi, cukup berat untuk bekerja sama. Sehingga ini penting. Apalagi Bapak Ibu sebagai pebisnis yang startup, ya butuh komunikasi dalam networking dan sebagainya. Ini suka nggak suka. Mark Zuckerberg aja juga begitu dia. Susah ngomong, mau nggak mau harus dilatih. Iya. Gitu. Oke. Ini bukan masalah introvert atau ekstrovert, Bapak Ibu. Ini masalah keterampilan dalam berkomunikasi. Oke. Ini juga mesti dilatih. Kemudian kemampuan public speaking. Kalau Bapak Ibu, anak kita harus bisa untuk kemampuan pitching. Nanti kalau pitching presentasi sama investor kan butuh untuk meyakinkan. Iya, betul. Nanti ketemu customer juga butuh meyakinkan. Bahwa gimana caranya untuk presentasi. Presentasi itu nggak mesti pakai PowerPoint. Ya. Saya pernah dilatih tuh, cuman pitching tuh, coba Bapak latihan 2 menit untuk pitching. Udah jelasin. Nah, kayak gitu-gitu. Itu mesti dilatih Bapak Ibu. Anak kita mesti dilatih itu.
Kemudian kemampuan berpikir kritis. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Problem solver di lingkungan kerja. Saya cuma reflektif nih, karena pendidikan zaman dulu, anak-anak kita tuh jarang untuk dikasih kesempatan berpikir kritis. Zaman dulu itu, kalau orang banyak nanya, anaknya nih, gurunya udah banyak nanya, berarti kamu bodoh, kamu nanya mulu, mana belajar gitu. Kemudian pokoknya jawabannya ini. Kalau nggak ini salah semuanya. Nah, itu edukasi yang tidak tepat. Berpikir kritis adalah kesempatan mereka untuk dikasih ruang berpikir, memahami, kalau nggak tahu bertanya, kemudian kalau dari sisi lain gimana strateginya. Nah ini karena ini penting banget buat nanti pebisnis, buat anak-anak. Karena entrepreneur pun punya berpikir kritis, apa yang bisa kita bantu anak ini, apa yang bisa kita bantu orang lain. Itu berpikir kritis. Kalau begini gimana resikonya, itu dilatih. Makanya orang pinter pun belum tentu bisa berpikir kritis. Betul. Karena orang berpikir kritis biasanya cerdas dan cerdik. Ya. Kalau pinter akademis belum tentu. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kemampuan dia problem solver. Jadi kepekaan, namanya pebisnis kan harus peka dari problem. Sehingga kan kita kan memberikan solusi. Contohnya kayak Pak Pram nih, banyak ibu-ibu di sana sibuk bekerja misalnya gitu. Sehingga problemnya susah untuk nyuci. Nah solusinya apa? Laundry. Jadi seorang pebisnis dilatih, anak-anak kita latih untuk peka terhadap lingkungan, solusinya apa problemnya, kita kasih solusi. Betul. Gitu. Nah ini mesti dilatih Bapak Ibu. Oke. Yang terakhir adalah kemampuan mengelola keuangan. Ini buat kesaksian juga. Bapak saya bisa bangkrut itu karena kelola keuangannya nggak oke, berantakan. Karena keuangan usaha sama keuangan keluarga dicampur-campur. Jadinya bingung, berantakan dan sebagainya. Nah, anak kita mesti dididik dari sekarang untuk mengelola keuangan dengan baik. Mana buat kita, mana buat perusahaan. Ini penting banget. Ini sepele kesannya, tapi ini fatal Bapak Ibu. Kalau udah salah, plek, udah. Bubar, ambiar itu bisnis kita. Nah, anak-anak kita juga dilatih untuk mengelola keuangan dengan baik. Berikutnya tentang produktivitas. Ketika mereka sudah punya keunggulan diri bagus, adaptasi bagus, apa yang harus dia lakukan? Berkontribusi buat bangsa negara, berkontribusi buat lingkungan. Karena orang yang nggak bermanfaat pasti nggak kepake, Bapak Ibu. Orang nggak bermanfaat dalam dunia pekerjaan pasti nggak kepake, pasti di PHK. Orang nggak bermanfaat dalam bisnis apa nggak bermanfaat juga, ya pasti nggak dibeli. Jadi mindset ini harus kita punya karya-karya kreatif untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah ini mesti kasih kesadaran Bapak Ibu, dan ini mesti dilatih buat mereka. Yang terakhir bagi saya produktivitas adalah kemampuan networking. Jadi bagaimana anak kita mampu memasarkan dirinya dan networking buat masa depannya. Nah ini penting banget. Jangan sampai dia pinter tapi dia tidak bisa punya teman atau networking dengan baik. Karena network bagus tapi kemampuannya jelek, ya gagal juga. Kemampuannya bagus, networkingnya jelek, ya nggak begitu bagus juga. Nah, networking ini penting. Karena ini saya bisa ngomong networking rekomendasi ketika saya masuk pekerjaan apapun juga, saya karena networking. Bukan karena saya lamar di suatu perusahaan-perusahaan langsung keliling-keliling, itu enggak. Jadi Bapak Ibu, ini mesti dilatih nih anak kita, network. Oke. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya butuh, nah ini promosi dikit ya Pak Pramijin ya Pak. Ya, silakan. Kalau butuh untuk di coaching, desain karir buat anak kita, monggo, saya siap bantu. Karena kebetulan saya memang sebagai profesional coaching. Nanti kalau misalnya butuh konsultasi, seperti apa silakan nih. Nah hubungi saya nih, ini free nih. Itu ntar kita ngobrol-ngobrol dulu, masalahnya apa. Gitu ya. Kalau mau difoto silakan foto, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, udah ya. Ada pertanyaan di sini? Mungkin dari situ aja Pak. Kita Oke, sebelum wah, masuk mantap. tanya jawab. Ya, kita menuju sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama dari saya nih, Coach. Jangan susah-susah ya Pak. Oh ya, enggak. Bercanda ya Pak. Ini menyangkut materi kita tentang membangun semangat
kewirausahaan, semangat entrepreneurship kepada anak-anak kita. Ini pertanyaan saya. Bagaimana caranya mengajari anak untuk menghadapi kegagalan Nah, ini menarik nih. dan bisa bangkit lagi. Nah, ini gimana? Hmm. Ini saya coba buat ini juga, buat apa istilahnya, buat pengalaman, Pak. Jadi ketika saya coaching anak saya tuh, dia pengen punya duit sendiri, padahal dia masih SMA. Ya, Oke. bagus itu. Oke. Caranya gimana nih? Karena dia mau beli iPad. Oke. Oke, kalau beli iPad, kita patungan. 50-50. Kamu cari duit sendiri, saya akan supply. Nah, caranya cari duit lah tuh. Dengan cara dia jual tiket nih. Jual tiket. Kemarin sempat jual tiket konser. Oke. Nah, ini duit yang menarik nih, Pak. Ini saya coba kasih ada kegagalan juga. Dia jual tiket Blackpink nih, Pak. Kebetulan pas buat Blackpink nggak ada yang beli. Ya. Akhirnya saya suruh ke Senayan. Karena kan dia tiketnya di Senayan. Ambil Senayan, dia suruh jualan tuh. Canvassing, one on one. Dia kamu keliling deh, tuh ditawarin. Takut, nggak apa-apa. Kan belajar. Kamu belajar untuk ditolak juga. Akhirnya dia berani tuh. 10 orang sisi kiri, 10 orang sisi kanan. Setelah itu nggak laku, nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya coba ada reflektif, Pak. Jadi salah satu cara untuk biar kita pembelajaran adalah jualan. Jualan itu sebagai mental juga, Pak. Kebetulan saya seorang sales tuh. Jadi kenapa itu jualan? Karena dia akan ngerasain ketika jualan itu ditolak orang, Pak. Betul. Karena dia akan ngerasain ketika dia gagal tidak berhasil menjual. Akhirnya reflektif buat pembelajaran buat dia. Iya ya, kalau namanya jualan tuh cuman seperti ada dua mata uang. Sukses dan gagal ketika dia tawarkan seseorang. Betul. Nah, jadi itu salah satu cara, Pak, untuk pembelajaran yang efektif bagi saya. Mereka suruh belajar jualan. Nanti kan berasa itu. Nah, kalau kegagalan tadi saya bilang bahwa setiap punya impian dalam proses nggak mungkin mulus. Betul. Jadi ketika nanti dia gagal dalam sesuatu hal, itu kita akan coba lebih ke reflektif, Pak. Apa sih yang membuat kamu gagal? Apa yang membuat kamu itu sakit hati? Apa yang membuat kamu kecewa? Nanti di akhir dari reflektif itu baru dibilang bahwa kegagalan dan sukses itu adalah bagian dari proses hidup kita. Jadi teknik saya adalah diceburin di lapangan, Pak. Nanti ketika mereka udah berasa, baru nanti kita reflektif. Jangan didiemin. Kalau didiemin nanti akan lebih kena mental. Nah, jadi bedanya gitu. Betul. Atau nggak mau diomelin, gimana tuh kamu gagal mulu, aduh ngaco banget jualan. Nah, itu nanti malah mental. Betul. Nah, tapi kalau ketika dia gagal, kita akan coba reflektif bersama. Makanya cara teknik bertanya coaching tadi, itu salah satu cara untuk bertanya, Pak. Untuk reflektif. Itu, Pak. Oke. Praktek dan reflektif. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Sunarti, izin bertanya, Coach, untuk membangkitkan jiwa entrepreneur pada anak, langkah awal apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua? Ini kok jiwa membangkitkan nggak mungkin. Jadi gini, kalau bagi saya, teladan. Kalau Bapak Ibu memang seorang pebisnis, lakukan sebagai pebisnis yang baik di mata anak-anak. Contoh saya waktu itu Bapak saya memang entrepreneur, dia bikin lembaga kursus, Pak. Jadi saya emang waktu dulu kalau bikin lagi sepi, Bapak saya ngajak saya, Gung, ayo kita bikin papan plangbor. Zaman dulu kan pakai triplek tuh, Pak, kan mesti dicat. Nah, saya bantuin tuh, terus saya pasang ke tiang listrik. Jadi emang dilibatkan. Dilibatkan sesuai dengan porsinya tentunya. Betul. Jangan sampai masih kecil bocah disuruh ngapain dan sebagainya, kadang suruh negosiasi harga atau suruh pitching nggak mungkin kan gitu. Jadi sebenarnya kelebihan kita sebagai pebisnis, kita mendidik anak sebagai entrepreneur, kata kuncinya melibatkan dan gampang bisa dilibatkan dibandingkan orang-orang yang bekerja. Misalnya seorang bekerja manajer accounting, lah anaknya masih bocah kan susah melibatkan seperti apa. Tapi Bapak Ibu yang berbisnis kan lebih gampang karena bisa ketahuan
dari sisi anak-anaknya bisa melihat apa yang dilakukan bapak ibunya, kemudian dilibatkan. Sehingga minimal katakanlah dia bekerja pun jiwa entrepreneur nancep, oh dulu sekarang saya kok gagal jadi manajer nih. Tapi dulu bapak ibu saya dulu sempat bangkrut terus kemudian bangkit. Bapak ibu saya bangkit, saya juga harus bangkit nih jadi karyawan. Itu kan juga bisa, kan gitu. Jadi kata kuncinya bapak ibu, jiwa entrepreneur adalah menjadi inspiratif buat anak kita lewat teladan dan melibatkan ketika kita bisnis. Sesuai porsinya ya tentunya. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian ini Coach, ada dari Bu Yuliana, ini anaknya lulusan D2 Multimedia, kemudian buka usaha PlayStation. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua agar tetap bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah didapatkan selama kuliah? Nah, itu kan pertanyaan menarik nih. Dia bikin PlayStation, tapi tapi tadi penanyanya harapannya adalah ibu atau bapak bisa mengaplikasikan dari sisi kuliahnya. Iya. Bagi saya bapak ibu, kita akan mendapatkan apa yang dipikirkan anak kita, kenapa dia bisnis PlayStation, kenapa memang dia kuliah jurusan D2 ini, itu mesti dengan dialog bapak ibu. Apakah dengan PlayStation dia harus menerapkan strategi di D2-nya, ataukah bahkan dibuang, itu kan dengan cara dialog. Makanya dengan dialog coaching itu akan menemukan kira-kira apa yang dipikirkan anaknya, kira-kira strategi yang anak kita punya seperti apa, sehingga kita bisa paham apakah memang layak akan diterapkan dalam bisnisnya atau nggak layak. Itu kan dari hasil diskusi dialog hati-hati antara pihak orang tua dengan anak. Jadi kata kuncinya dipakai atau enggak itu tergantung dari punya keinginan si anaknya seperti apa. Dengan cara dialog. Nah, paling susah dialog tuh biasanya. Iya, ya. Nah, kalau masih susah dialog, nah saya bantu tuh Bu, biar tahu nih anaknya gimana nih, apakah memang passionnya di situ, bagaimana dia bisa mengkombinasikan antara karakternya dia, akademisnya dia, dengan bisnis PlayStation, nah itu mesti harus digali tuh, lewat coaching. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian ini Coach, gimana? anak-anak kita waktu kecil dulu kan pasti suka bermimpi ya. Nah, bagaimana caranya kita, teknik komunikasinya untuk coachingnya, bagaimana cara mengajari anak kita, bermimpilah sendiri sebelum orang lain mempekerjakan Anda untuk mewujudkan mimpinya. Nah, ini penting ini. Gimana Coach? Tadi dulu, ini maksudnya gimana Pak? Bapak harapannya apa Pak buat anak Bapak? Jadi bagaimana cara mengajari anak kita untuk bermimpi, mewujudkan cita-citanya sebelum dia dipekerjakan oleh orang lain untuk melaksanakan mimpi-mimpinya. Nah, pasti orang kan punya impian ya. Terus? Nah, bagaimana caranya anak-anak itu ditumbuhkan rasa aku pengennya jadi ini, aku pengennya jadi ini. Nah, itu gimana? Entah itu jadi entrepreneur, entah itu mungkin jadi profesional, sebelum dia dipekerjakan oleh orang lain. Nah ini kontradiksi sih Pak, jujur ya Pak, pertanyaannya. Jadi gini Pak, untuk anak-anak sampai nanti SMA Pak, pasti impiannya berubah-berubah. Dan kita nggak bisa expect terlalu banyak tentang impian yang satu pakem ini. Dan karena kenapa bisa berubah? Karena nanti terpengaruh dengan lingkungannya, terpengaruh dengan pendidikannya dia, terpengaruh dengan orang tua yang seperti apa. Dan kita juga nggak bisa expect bahwa jangan sampai apa impian dia nanti berubah dan nanti dia akan jadi bekerja dengan impian sendiri. Nggak juga. Jadi memang ketika fase anak remaja atau anak-anak, impiannya pasti dia berubah-ubah. Nah, tugas kita satunya adalah kita punya kemampuan kesadaran untuk menggali potensinya dia dulu.
Potensi, keunggulannya dia, karakternya dia, personal brandingnya dia, itu mesti harus dikuatin. Itu sebagai pondasi utama. Nah, kalau udah dapat itu dia karakter jati diri dia akan lebih firm terhadap apa yang dia inginkan. Itu yang paling penting, Mbak. Jangan sampai kadang lupa tuh di situ tuh. Untuk anak-anak tidak akan yakin untuk dia tetap punya impian. Satu nih, udah terus sampai gede, nggak mungkin. Pasti ada fase untuk berubah. Karena pengaruh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Gitu, Pak. Jadi nggak bisa digituin. Karena gini, Tapi Coach, kenapa? ada kejadian, ada orang tua memaksakan anaknya, kamu harus kuliah di mungkin teknik mesin, kamu harus jadi insinyur. Sebetulnya anaknya terpaksa. Tapi karena dia mungkin tidak mau menyakiti hati orang tuanya, oke, dia selesaikan kuliahnya sampai selesai. Begitu dia lulus, dapat ijazah, ijazahnya langsung dikasihkan ke orang tuanya. Pak, Bu, ini impianmu, saya sudah lulus. Saya akan melanjutkan mimpi saya menjadi seorang entrepreneur, aku membuka coffee shop. Orang tuanya kecewa. Ya Karena itu, kenapa? Pak. Karena apa ya? Tidak sesuai passionnya dia. Karena dipaksa oleh orang tuanya. Kalau menurut Coach Gianus gimana? Seperti itu. Ya tadi karena di awal ketika di fase SMA itu kita tidak pernah menggali potensinya dia apa, passionnya dia apa. Kemudian kita nggak pernah diskusi, kamu mau kemana, kenapa kamu pengen jadi coffee shop, pengen punya coffee shop, dasar pemikirannya apa, kamu punya kekuatan apa, kamu punya kelemahan apa. Itu mesti banyak pertimbangan yang mesti harus kita tanyakan dengan teknik coaching itu. Sehingga anaknya itu clear. Nah, yang menarik, persepsinya anaknya dengan persepsi orang tuanya beda. Ekspektasi anaknya, ekspektasi orang tuanya beda. Akhirnya jadi konslet tuh, seperti anak Bapak bilang tadi. Akhirnya ijazah dikasih, dia bikin coffee shop. Banyak yang terjadi seperti itu. Saya punya kenalan juga gitu, dipaksa jadi dokter. Iya, betul. Akhirnya lulus dokter, selesai. Nih, Mah, toganya saya kasih semuanya nih, Oh dokter. iya. Bread. Akhirnya dia masuk kamar, nggak keluar-keluar, Pak. Malah depresi. Oh iya. Ya kayak gitu. Makanya saya sangat cerewet ketika remaja, kita terus menggali potensinya apa. Kamu punya bakatnya apa, passionnya apa. Setelah mereka memutuskan, ya kita bantu, kita dorong. Saya pernah ada lagi, Pak, punya klien gitu. Ini prinsip, Pak. Jadi semua keluarga kami keluarga insinyur. Ya, Jadi betul. anak-anaknya harus jadi insinyur. Lah kasihan anaknya, saya pikir. Saya rasa sih nggak fair, Pak. Gitu. Karena setiap orang punya kekuatan masing-masing, punya keunikan masing-masing. Nggak bisa sama. Semoga terjawab ya, Pak. Atau Ya. malah bikin teman-teman malah gelisah. Karena saya termasuk kontroversi nih. Jadi memang disclaimer dulu ya. Jadi memang apa ya, webinar ini Iya. tidak mengarahkan anak Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha. Tapi kalau memang itu pilihan hidupnya anak Bapak Ibu, ya syukur alhamdulillah. Kemudian nih dari Bu Elsie ini pertanyaannya gimana Coach, bagaimana bisa menyampaikan cara pemetaan untuk terkait anak tentang semangat kewirausahaannya. Itu pemetaannya gimana? Apakah sedini mungkin? Apakah seperti tadi dilibatkan atau bagaimana teknik? Kalau bagi saya kalau sedini mungkin ya tetap apa ya? Jadi gini, orang itu bisa akan mau itu karena inspirasi. Betul. Inspirasi. Jadi orang tuh bisa termotivasi karena inspirasi dari orang lain. Tapi belum tentu sepersis-persisnya, jadi inspirasi. Iya. Nah, misalnya kayak orang tua saya terinspirasi jatuh bangunnya bisnis. Ya udah saya terinspirasi juga. Oh, orang tua saya juga bisa hidup, bisa cari makan. Nah, gitu misalnya gitu. Gampang emang nggak gampang. Jadi inspirasi yang membuat itu menjadi tertanam buat anak kita. Kalau memetakan sih lebih
lebih banyak tentang potensi dia apa, passionnya apa, karakter positifnya apa, personal brandingnya apa, itu yang kita akan petakan. Nanti kita petakan kemudian berikutnya adalah kamu mau kemana, yang kita harus tanya. Nah, kalau udah kemana, seberapa yakin dengan kamu punya potensi dan sebagainya itu memang cocok. Kalau emang cocok, persiapan kamu mau kemana tuh strateginya. Berarti pemetaan kurang lebih di situnya, Bu. Tapi untuk menanamkan jiwa entrepreneur lebih banyak ke inspirasi. Iya, izin Coach. Ya, Yes. silakan. Iya, tadi yang Coach bilang ada free konsultasi kan gitu yang terkait anak itu yang untuk entrepreneurnya. Nah, kapan yang tepat gitu untuk mengkonsultasikan hal tersebut? Maksudnya begini, sebenarnya harapan saya gitu, ketiga anak saya tuh punya jiwa entrepreneurship meskipun mungkin ada satu yang menonjol karena memang sudah memang punya bakatnya, yang satu keduanya tidak terlalu, tapi saya sih berharapnya mereka punya jiwa entrepreneur gitu, soalnya kan Sunnah Rasul juga kan dengan niaga gitu. Ya, Nah, betul. saya ingin, ya jadi saya ingin yang tadi kalau konsultasi terkait hal tersebut gitu dengan coach ini, ketika anak saya usia berapa tahun, takutnya pas saya konsultasi, wah masih kecil Bu. Nah, Oh, nah begitu. kalau misalnya untuk persiapan itu sebenarnya kan saya ada 3 fase tuh, Bu, tentang keunggulan ya. Keunggulan diri. Itu bisa masuk ke remaja tuh, Bu. Jadi remaja itu sudah mulai berpikir, dia sudah mulai punya kritis dan sebagainya. Jadi kalau fase untuk persiapan anak-anak entah dalam profesional maupun bisnis, itu di remaja. Itu pun nanti ketika remaja yang saya latih coachingnya adalah menemukan keunggulan dirinya dulu, personal brandingnya dulu. Kan dia belum kerja, karena kalau udah adaptif kan lebih ke komunikasi dengan orang lain, nanti itu nyusul aja. Tapi minimum keunggulan diri harus ditemuin dulu tuh, biar nanti lebih clear. Itu Karena harus anaknya ya coach ya? harus anaknya. Ya, soalnya itu saya menarik dengan personal branding coach gitu. Jadi anak saya yang pertama ini, yang remaja ini, dia kan kreativitasnya tinggi gitu. Nah, saya tuh harapan saya hobinya itu bisa jadi cuan juga gitu dengan dia punya personal branding gitu kan. Nah, dia kan bener anaknya tuh pemalu. Ya tadi yang coach bilang kan nggak ada cerita introvert gitu kan istilahnya Nggak kalau. ada. Ya, nah itu saya pengen anak saya tuh jadi ya punya personal branding lah. Jadi apa yang dia jadi hobinya itu Iya, suatu saat bisa menghasilkan gitu. betul. Biasanya kalau Oke, coach. pemalu atau nggak percaya diri itu, Bu, itu dia belum menemukan pribadinya secara utuh tuh. Jadi nggak pede. Iya, betul. Umur berapa anak Ibu ya yang nggak pede tadi, yang pemalu? Sekarang tuh kelas 9, 14 tahun mau SMA. Tahun ini tuh Oh mau iya SMA. benar. Ya, ketika Ya. SMP. Cowok Terus apa cewek? cewek coach dan Oh iya iya. lingkungannya itu kebetulan juga teman-teman terdekatnya itu semuanya pemalu gitu. Tapi kadang-kadang dia kalau misal udah ketemu sama satu frekuensinya ya malu-maluin gitu, maksudnya seru gitu Iya. anaknya gitu. Gurunya juga bilang kayak gitu kalau udah itu kadang dia heboh juga gitu, lucu juga gitu, tapi kalau sudah ketemu sefrekuensinya yang sama-sama pemalu gitu, bakatnya itu jadi kayak nggak usah diliatin lah, udah gitu, padahal menurut saya itu bisa menghasilkan. Iya, Iya jadi sih. memang minimum fase remaja itu dia punya kemampuan untuk mengenal dirinya dengan baik. Jati dirinya lebih oke. Ketika dia mengenal, maka dia akan bergerak ya kemana, akan lebih clear, Bu. Dan itu akan menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu nggak hanya ngomong dari seperti motivator, oh kamu pasti ini, kamu pasti ini. Ah, itu pasti nyusut lagi, Bu. Karena itu diinjek dari luar. Tapi kalau kita akan membangun kesadaran dari pribadinya dia akan lebih bertumbuhnya lebih lama. Karena dia punya kepercayaan diri itu banyak. Kurang lebih Berapa lama biasanya coach untuk anak bisa, ya maksudnya konsultasi sama coach langsung gitu, atau ada aktivitasnya? Ada, nanti dia akan saya kasih tugas tentang misalnya kamu karakteristik yang baik itu apa, nanti ada tugas-tugasnya. Kemudian dia punya passionnya apa. Sampai saya minta SWOT dia, SWOT pribadi dia apa.
Kan SWOT kan selama ini kan buat bisnis ya. Sebenarnya buat pribadi juga dipakai SWOT juga. Nah, itu mesti ditulis tuh sehingga itu akan saya coba konfirmasi ke dia. Kalau ada yang enggak seperti apa. Kemudian kalau ini apa? Yang selama ini misalnya saya tuh suka berteman. Oke, berteman selama ini kamu ngapain aja? Oh, saya ini. Jadi saya selalu memvalidasi dari sisi perilakunya sebelum-sebelumnya ngapain kayak gitu. Kamu biasanya seneng ngapain? Misalnya, contohnya saya dulu nih. Saya tuh memang senengnya nongkrong, ngobrol. Di depan laptop, buset, cuman 10 menit keluar lagi, cabut. Ini, nah, waduh, salah nih berarti saya. Jadi hal-hal yang misalnya kamu yang sampai ngerjain tuh sampai lupa makan, lupa minum, itu ngapain aja nih? Oh, saya ngerjain ini. Jadi itu hal-hal passion tuh, Bu. Oh, saya kalau ngoceh begini nih, Bu, atau ngobrol diskusi, udah lupa tuh makan. Nah, berarti passion di situ contohnya. Atau ada orang benerin motor sampai seharian. Nah, berarti dia lebih ke technical. Ya, Itu mesti digali tuh, Bu. Karena anak-anak muda tuh nggak ketemu blind spotnya. Jadi karena kan dia mikir sendiri, dia harus ditemenin oleh orang yang lebih netral sehingga akan ketemu. Ya, Coach. Nanti konsultasi lebih lanjut nih. Siap, siap, Bu. Semangat ya Bu Elis ya, Bu Makasih Elsie ya. ya. Makasih, Coach. Kalau saya kalau boleh sharing ya, kalau untuk memetakan ya memang seperti Coach Yohanes Agung katakan ya dilibatkan. Kayak seperti saya dulu tuh, ibu saya ini petani sayur. Jadi saya kecil dulu SD itu suruh ngantarkan sayur ke tukang sayur, Coach. Nah, Jadi itu dilatih itu. iya, jadi memang gimana sih caranya ya cuma ngantarkan sayur ke rumahnya itu kan juga dilibatkan. SD itu. Nah, itu betul. Dan lagi ada ada teman saya yang dari Chinese itu kan dia punya toko. Ya anaknya suruh nungguin tokonya. Nggak suruh ngapa-ngapain dah. Ya duduk aja di meja kasir itu. Nggak ngomong sama customer, nggak ngapa-ngapain. Jadi memang harus dilibatkan. Seperti itu. Iya, setuju banget Pak. Dilibatkan sesuai porsinya. Nah. Ya. Jadi kalau maunya Bu Elsie pinginnya, anaknya kok pinter ngomong ya. Nah, coba diikutkan pelatihan mungkin public speaking. Nah, ada YouTube, ada TikTok. Nah, itu. Iya. Yang pasti dia harus banyak praktek juga nantinya. Iya. Saya dulu juga malu-maluin Bu, nggak seperti kayak gini nih. Dulu saya waktu tahun lalu seminggu tuh sebulan bisa 4 kali webinar. Dulu ya malu-maluin nggak bisa ngomong kayak gini. Sekarang cerewet. Iya, saya tertarik sama swatch diri itu. Karena biasanya kan kalau nge-SWOT itu pasti tentang aktivitas gitu ya, kayak kegiatan gitu. Nah, yang diri itu saya belum pernah coba, Maya. Interesting banget, pengen tahu. Banyak Bu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan memang akan merefleksikan diri kita. Saya pasti kasih tugas itu. Keunggulannya apa kamu dari sisi attitude-nya, keunggulan kamu dari sisi keterampilannya apa, keunggulan dari sisi sampai scoring gitu ya? Lebih interview, nanti lebih ngobrol. Karena itu dengan diskusi sebenarnya akan menimbulkan kesadaran baru. Iya, betul. Dan akhirnya, ternyata saya ini ya. Oh, itu dia punya happy itu. Wah, ada poin-poin PD-nya kan lebih bertumbuh. Gitu. Nah, tugas saya untuk membantu di situ. Karena emang saya passionnya di situ tuh. Nemuin teman-teman anak-anak muda. Karena saya punya klien tuh anak muda mulai dari SMA sampai sudah kerja pun mereka masih bingung. Saya tuh siapa? Saya mesti kemana? Saya tuh siapa tuh maksudnya profesi saya ini memang bener-bener nggak iya apa enggak gitu. Dan faktanya ini kayak saya nih, bukti saya di Sinarmas kerja, tiba-tiba saya jadi sales. Kan itu kan persimpangan jalan. Daripada kelamaan kan kita bisa lebih awal. Ya kayak Pak Pram tiba-tiba main laundry. Kan banyak persimpangan. Monggo, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi, mungkin mau open mic silakan. Open mic kayak stand up comedy kan. Iya, open mic. Kemudian nih Coach, ini tentang
semangat untuk entrepreneurship, untuk kemandirian. Mm-mm. Bagaimana sih cara teknik sederhananya agar apa ya Mm. untuk pengelolaan keuangan? Wah, ini menarik nih. Iya, yang gampang-gampang aja, Coach. Iya. Itu Ya tekniknya seperti kalau apa? teknik sederhananya kalau untuk anak-anak ya, misalnya udah mulai SMP itu dikasih uang mingguan gitu. Iya. Kasih uang mingguan biar dia belajar ngelola tuh. Hmm. Salah satu cara untuk ngelola keuangan tuh kasih uang mingguan. Dia mau pengeluarannya berapa, sisanya berapa. Hmm. Kalau perlu sisanya dia bisa sisihkan satu untuk tabungan buat mau beli apa. Hmm. Yang kedua disisihkan charity. Nanti buat apa namanya? Charity itu bahasa apa? Sedekah berapa Hmm. persen? Betul, betul, betul. Mau dikasih langsung kah atau mau transfer kah? Minimum itu dulu aja. Jadi bagi persentase dia mau berapa. Dan ini nggak gampang juga, saya pun juga bisa Hmm. semangat, bisa mentah juga dan sebagainya. Anak saya juga mesti struggle juga untuk ke sana. Tapi minimum dia menghargai keuangan. Karena kalau kita minta dikasih, yang pertama dianggapnya uang itu gampang diambil, Ya. dapat. Tapi kalau kita suruh ngelola, ya nggak apa-apa, gagal pun nggak apa-apa. Yang penting dia sadar bahwa Hmm. itu penting. Saya pernah membentuk karakter anak itu ketika bapak ibunya kan cuma masuk berduit lah gitu ya. Hmm. Saya terjunin dia live in di tempat-tempat ke tukang sayur. Hmm. Jadi tinggal di situ jadi untuk bantuin tukang sayur. Dia bangun jam 3 subuh, kemudian dia jualan gitu kan. Tentunya dengan hasil analisa kita karakter tukang sayurnya juga positif ya. Ya Hmm. akhirnya dia dapat pembelajaran yang pertama ternyata orang miskin versinya dia itu dia pikir males. Nggak taunya orang miskin ya kerja keras juga. Dan akhirnya dia nyata cari duit tuh struggle juga ya. Nah dari situ dia menyimpulkan bahwa dulunya dia boros karena gampang dapat duit. Hmm. Akhirnya dia coba untuk mengelola duit dengan baik, bahwa harus menghargai uang dengan baik. Karena memang ada sisi inspirasi lain bahwa cari duit nggak gampang, struggle. Gitu. Jadi minimum kelola uang, kasih uang itu seminggu sekali aja. Hmm. Gagal pun nggak apa-apa, namanya juga Ya. belajar. Jangan diomelin ya Pak. Oke, Bapak Ibu ada Belajar. pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini pertanyaan terakhir dari saya nih, Coach. Ini tentang apa Monggo. materi hari ini tentang spirit entrepreneurship atau kemandirian. Mm-mm. Gimana caranya itu memberikan edukasi ke anak untuk bisa memiliki inisiatif, yaitu mampu menentukan sikap maupun mengambil keputusan, Coach, di dalam situasi apapun. Nah ini menarik nih. Hmm. Jadi memang orang bisa punya inisiatif kan dia punya ruang berpikir ya Pak ya. Hmm. Dia berpikir, dia berpikir apa yang mesti dibantu. Nah tahap awal adalah kita selalu memberikan ruang untuk berpikir dalam diskusi Pak. Itu tahap satu. Jadi kita kasih pertanyaan-pertanyaan. Kebanyakan orang tua tuh kebanyakan pernyataan. Sehingga Betul, anak-anak nggak berpikir. betul, betul. Nah, dengan kita bertanya, sebenarnya itu memberikan ruang mereka berpikir. Nanti ketika jawabannya salah atau benar, ya nggak apa-apa juga. Itu sebagai proses mereka untuk mereka berpikir dengan bagus. Nah, kalau udah berpikir, dia suruh analisa di sekitarnya. Misalnya ini ngomong inisiatif. Kira-kira kamu coba cek deh. Di rumah itu kira-kira yang ada problem apa. Misalnya gitu. Atau nggak di lingkungan sekitar kita problemnya apa. Nah, saya melatih anak-anak gitu ketika saya latih itu. Mereka bikin camp, saya bikin camp. Nah, di camp gitu, dia keluar berdua-berdua. Coba kamu cek. Di sekitar tempat kita tuh butuh apa. Ternyata dapat, terus dia, oke, kalau udah cek, solusinya apa. Diskusi bareng, yuk praktek. Udah macam-macam tuh Pak. Ada yang ngecek, ada anak kecil bingung ngerjain PR. Akhirnya dia nemenin anak itu ngajarin bikin PR. Itu bocah-bocah itu yang saya coba ajarin anak kelas 3 SMP itu Pak. Ada ibu-ibu
lagi cuci baju kebanyakan dibantuin sama mereka. Ada tukang mainan berantakan dibantuin. Itu salah satu tadi project based experience learning tuh Pak. Jadi bagaimana mereka itu belajar dari pengalamannya langsung. Dengan tadi pertanyaan, yuk kita mau coba cek kira-kira apa yang bisa dibantu di sekitar kita. Atau yang kedua Pak, biasanya waktu saya coba pelatihan, kamu nggak berani ngomong, iya, oke. Besok tugasnya kamu ke PRT deh yuk. Kamu coba ngomong PRT, interview PRT, happy-nya apa, suka dukanya apa. Kamu jadi wartawan. Itu kan experience learning juga tuh. Kurang lebih gitu Pak. Jadi memang lebih banyak prakteknya lah. Nanti setelah itu praktek, ini harus direflektifkan. Jangan didiemin aja. Karena reflektif itu akan masuk dalam alam bawah sadar dia. Jadi teman-teman Bapak Ibu, fungsinya reflektif itu penting. Karena di zaman dulu pendidikan kita nggak pernah reflektif. Reflektif adalah proses berpikir kita dalam pribadi kita, dan kita bisa memaknai hal positif ketika kejadian apapun juga. Baik yang tidak enak maupun enak. Misalnya kejadian nggak enak, kita reflektifkan. Apa sih makna yang didapat dari kejadian ini? Yang menyenangkan apa? Nah, tugas saya sebagai coach biasanya harus begitu. Karena memang bisa menyimpulkan makna positif dan itu nggak mungkin lupa dari kejadian itu. Lupa pun dipantik, dia akan coba ingat. Kurang lebih gitu ya Pak, praktek ya Pak. Kasih tugas aja Pak, iseng. Tugas yang mungkin yang dia suka dulu ya Pak. Tugasnya apa? Kamu suka ini? Ya, oke. Coba kamu lakukan apa? Kurang lebih gitu Pak. Semoga terjawab ya Pak. Kayak saya panjangan ngomong nih. Enggak apa-apa, malah senang aku. Dari penjelasan Coach Yohanes tadi ini memunculkan pertanyaan lagi nih malahan saya ini. Nah, ini teknik ngobrol yang asik buat anak tuh gimana? Ini kayak penasaran banget nih Pak. Ini borong banget nih Pak Pram nih. Iya, saya ini banyak yang nggak tanya ini makanya. Iya. Nah ini menarik nih teman-teman. Kalau saya jadi training, kan pasti saya bayangan ngoceh ya. Setuju Bapak Ibu. Ini saya udah tadi kan ngoceh mulu nih. Tapi Bapak Ibu, ketika saya ketemu orang baru, ketika saya ketemu anak, saya biasanya banyak dengerin. Jadi bagaimana lihat orang tua bisa asik adalah bagaimana orang tua menjadi pendengar yang baik. Bukan penceramah yang baik, bukan pembicara yang baik. Jadi ketika kita one on one Bapak Ibu dengan anak kita, jadilah pendengar yang baik. Gampang, susah banget. Saya pernah praktekin tuh parenting. Ayo sekarang latihan mendengarkan. Ibu-ibu gantian, nggak taunya dua-duanya ngoceh Pak. Susah juga ya Pak, maunya nanggepin dan sebagainya. Lah emang susah. Karena pertanyaan saya nih, ada nggak sih pelatihan public speaking banyak nggak Pak, teman-teman? Banyak banget. Banyak banget. Tapi pelatihan pendengar yang baik ada nggak? Waduh. Nggak ada. Nggak ada. Padahal efektivitas kita dalam berkomunikasi adalah pendengar. Betul. Saya 10 tahun sebagai sales, saya diajarin bukan jadi pembicara yang baik, Pak. Saya diajarin untuk jadi pendengar yang baik. Sehingga engagement saya cepat tuh. Tek, 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 tek. Betul. Karena saya ketemu orang tuh jadi dengerin. Saya belajar lagi, dengerin. Pak Agung enak ngobrol ya. Saya bilang, saya ngobrol apaan? Cuma dengerin doang, ngobrol enak. Karena jadi pendengar yang baik. Nah, saya akan melatih teman-teman, anak-anak Bapak Ibu untuk bagaimana pendengar yang baik. Karena nanti networkingnya dari situ Bapak Ibu, teman-teman. Melatih pendengar yang baik juga butuh latihan, nggak bisa kalau nggak latihan. Itu jadi Bapak yang asik tuh Pak, kalau nanti jadi pendengar yang baik. Betul. Saya juga kadang-kadang pulang dari sekolah langsung tak ajak makan siang, ya ngobrol. Nah, Iya. seru tuh. Enak. Iya. Maunya apa? Karena kesini Ngobrol. kuliah. Maunya apa? Oke. Coach, closing statement-nya? Apa ya Pak? Kata-kata Ya. mutiara. Statement saya,
kalau Bapak Ibu pengen mendidik anak jadi entrepreneur dari awal, tolong dilibatkan dalam Ya. porsi yang sama. Yang kedua, bagaimana membimbing anak Bapak Ibu untuk bisa lebih baik, tolong jadi pendengar yang baik. Sehingga anak kita bisa lebih akrab, nyaman, dan bisa curhat dengan kita. Gitu. Pendengar yang baik. Itu saja, Pak. Oke, wah mantap mantap. Oke, demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Yohanes atas Salam apa ya sukses Bapak Ibu, Pak Pram. insight-nya, pencerahannya pada malam hari ini. Semoga anak-anak kita ini sukses di bidangnya masing-masing. Entah itu jadi Amin. entrepreneur, entah menjadi profesional. Semoga bisa menjadi impian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika Amin. ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Coach.